Halo, selamat pagi sahabat Global Gadget Solo. Masih dalam rangka mengisi waktu work from house di kota Solo. Kebetulan ini masih dalam suasana KLB, jadi kita memanfaatkan waktu kegiatan yang kita bisa lakukan di rumah, yaitu kita perbaiki informasi-informasi tentang layanan kami di Global Gadget Solo. Baik, untuk pagi ini seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita akan mengulas terkait bisnis, yaitu persewaan proyektor dan screen. Pagi ini kita akan membahas, jadi sering sekali teman-teman dari konsumen kami itu bertanya ketika dia baru ingin mengadakan suatu event, itu seringkali mereka belum memiliki pedoman untuk memilih ukuran proyektor dan screen-nya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas terkait apa saja pertimbangan untuk memilih screen dan proyektor pada suatu event atau kegiatan. Sebelumnya ada 3 yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Jadi ketika mau menyelenggarakan event atau menyewa suatu proyektor dan screen, itu harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama yaitu adalah jenis acara atau kegiatan. Jenis acara atau kegiatan ini bisa digolongkan secara mudah itu menjadi 3. Yang pertama, kegiatan atau acara kategori kecil. Kategori kecil ini dilihat dari jumlah pesertanya. Jadi acaranya itu kira-kira berapa yang akan hadir. Untuk acara kecil itu biasanya kita dapat golongkan jumlah pesertanya itu maksimal 30 orang, jadi 30 ke bawah itu kategorinya kecil. Kemudian yang kedua, kategori kegiatan atau acara itu sedang, itu ketika pesertanya itu 50 orang sampai 100 orang, itu kategori sedang. Dan yang terakhir, ketiga, itu adalah kategori kegiatan atau acara besar, itu jumlah pesertanya itu 100 orang ke atas, bisa 100 sampai 1000 bisa. Jadi 100 kalau acara seminar itu 100, kemudian 200 itu masih bisa. Ada juga yang acara itu massal gitu ya, misalkan public akbar, kemudian konser, itu bisa sampai 1000. Itu kategori acara yang besar. Kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan yaitu adalah lokasi acaranya. Lokasi acara itu apakah indoor atau outdoor. Kalau indoor itu lebih safety. Yang perlu diperhatikan biasanya ketika menggunakan screen dan proyektor itu adalah kondisi ruangannya. Kalau untuk kategori sedang tadi, yang kecil, peserta kecil, saya rasa itu nggak jadi pertimbangan yang terlalu harus diperhatikan. Tapi ketika sudah acaranya itu sedang sampai besar, maka dilihat lokasi indoornya, ruangannya itu diperhatikan layoutnya. Kemudian kedua, tinggi atapnya, karena nanti pemilihan screennya dia akan mempertimbangkan aspek itu. Semakin atapnya itu tinggi, itu semakin leluasa kita menggunakan screen yang nanti kita pilih. Kemudian yang kedua, lokasi acaranya setelah indoor itu outdoor. Jadi acara itu bisa di dalam ruangan indoor atau di luar ruangan outdoor. Kalau outdoor itu kita harus lihat lokasinya untuk apakah itu terbuka. Terbuka itu berarti di lapangan itu tidak ada
misalkan acara-acara pertemuan yang outdoor di lapangan ataupun yang lain, itu kan kita harus melihat kondisi atau konsep acaranya. Nanti ketika dia itu terbuka, maka kita butuh alat-alat untuk membantu screen ini bisa berdiri. Misalnya kita ada rigging yang kita taruh di situ. Kemudian jadi apakah terbuka atau mungkin ada atapnya, jadi mungkin pakai atap terpal, itu bisa juga nanti itu memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu acara, apakah di malam hari atau di siang hari. Kalau siang hari, kalau indoor itu tidak jadi masalah, tetap bisa jalan. Tapi ketika siang hari dan itu outdoor, maka jelas tidak bisa pakai proyektor, karena nanti proyektornya akan kalah dengan sinar matahari. Kemudian kalau malam hari, insya Allah oke, tidak ada masalah, tidak jadi pertimbangan yang perlu diperhatikan. Nah, itu 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum order sewa proyektor dan screen, itu diperhatikan yang pertama jenis acaranya, kecil, besar, kecil, sedang atau besar, lokasi acaranya indoor atau outdoor, kemudian waktunya apakah siang atau malam hari. Itu harus dijelaskan dulu konsep acaranya, nanti kemudian baru memilih screen dan proyektor. Nah, setelah 3 tadi sudah jelas kondisinya, nanti baru menentukan jenis proyektor dan screennya. Untuk jenis dan jenis proyektor dan screen itu juga 3 kategori. Yang pertama adalah kategori kecil atau sedang tadi, yang cuma untuk presentasi 30 orang, itu dia cukup pakai kalau ukuran yang sering dipakai di proyektor itu ada lumen. Jadi lumen yang ada di pasaran itu paling kecil saat ini itu 2600 lumen. Ada juga yang proyektor mini proyektor itu juga sekarang udah ada. Jadi yang untuk kelas-kelas kecil dia cukup dibawa oleh perorangan, jadi misalkan rapat 5 orang taruh di meja, itu sekarang udah banyak. Tapi kalau misalkan yang selain mini proyektor itu biasanya rental. Kalau rental atau mungkin di kantor sudah tersedia, tapi kalau tidak ada berarti kan harus rental, maka itu cukup pakai yang ukuran 2600 sampai 3000 lumen. Itu cukup untuk kategori sedang. Nanti dengan proyektor ini biasanya yang dipakai screennya 70 inci, yaitu 180 cm kali 180 cm. Itu sudah cukup untuk kebutuhan presentasi di event atau kegiatan yang kategori kecil ini. Nah, kemudian untuk yang kedua itu sedang. Kalau sedang itu biasanya kita lihat dulu, jadi pesertanya berapa, kemudian lokasinya seperti apa. Kalau cuma 50 orang sampai maksimal 100 itu masih bisa dipakai untuk lumen yang 3000. Nanti kalau misalkan satu tidak cukup, nanti bisa dipakai 2 kiri kanan. Jadi 3000 lumen dengan screen yang standar tadi 70 inci 180 kali 180 cm. Nanti dipakai 1, kalau misalkan kurang oke, nanti bisa dipakai 2 kiri kanan di depan. Itu sudah cukup jelas. Atau misalkan tidak, itu bisa disiasati dengan LCD-nya sama 3000 lumen, 3200, 3500 lumen. Nanti layarnya pakai 1, tapi dia agak besar, dari 2 kali 3 meter. Itu biasanya juga cukup bagus hasilnya dan kelihatan lebih mewah. Jadi bisa disiasati dengan 2 proyektor, 2 screen, atau dengan 1 proyektor 3200 lumen, 3500 lumen dengan screen 2x3. Ini bisa, kalau untuk screen yang ukuran 2x3 ke atas itu sudah bisa dipakai untuk tembak dari depan atau dari belakang, dia sudah bisa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu
jenis proyektor yang ukuran besar itu bisa misalkan seminar di ballroom, di hotel, kemudian konser musik atau mungkin yang lainnya. Itu biasanya kita rekomendasi untuk proyektornya. Yang pertama itu bisa, kalau kategori besarnya itu masih dalam misalkan 150 sampai 200, itu bisa dipakai dengan tadi ukuran layarnya 2x3 dengan proyektor 5000, bisa pakai 2 kanan kiri. Atau kalau misalkan tidak, itu bisa di upgrade jadi layarnya tambah lagi yang 3x4, kemudian proyektornya 5500. Jadi semakin besar ruangannya, semakin besar pengunjungnya, itu nanti dia akan mempengaruhi kita menentukan screen dan proyektornya. Intinya untuk yang kategori besar itu adalah untuk lumen proyektor 3000 itu hanya mampu dipakai untuk screen ukuran 2x3. Jadi yang 3000 itu hanya bisa maksimal dipakai untuk ukuran screen 2x3 meter. Kalau pakai screennya sudah 3x4 meter, kemudian ada yang naik lagi 3x8 meter, kemudian ada yang lagi yang 4x6, itu dia sudah tidak mampu dengan ukuran lumen yang 3500 ke bawah, jadi dia harus pakai ukuran 5000 lumen ke atas. Nah, jadi untuk kategori besar ini maka diperhatikan ketika event itu sudah pakai screen 3x4 ke atas, itu proyektor minimal yang dipakai 5000 lumen. Tapi ketika screennya masih 2x3, itu masih bisa dipakai untuk yang 3500 ke bawah. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian sedikit informasi dan tips ketika teman-teman ingin order rental proyektor. Kemudian mungkin teman-teman yang event organizer yang sering bersinggungan dengan kami, nanti ini bisa dipakai juga ketika kalian mau ada event, ada acara. Sebelum menentukan jenis aksinya, mungkin bisa memperhatikan tadi informasi yang sudah kita sampaikan. Atau misalkan masih bingung, masih ingin penjelasan lebih detail, nanti bisa silakan untuk komen kami di YouTube, boleh, nanti kita akan jawab. Kemudian untuk WA juga silahkan, kita juga ada WA, kita ada website sewa LCD Solo, itu di situ ada jenis-jenis LCD dan harganya sudah lengkap. Kemudian ketika contoh-contoh event kita juga ada, silahkan kunjungi di IG kami di sini, yaitu sewa proyektor Solo, pokoknya double, atau di sewa proyektor Solo. Kemudian yang kedua, sewa proyektor Global Solo. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita share pada kesempatan pagi hari ini. Tetap semangat untuk berkarya di tengah kondisi KLB. Jadi walaupun di rumah tetap harus produktif. Salam bisnis, salam dari Global Gadget. Selamat siang.